Aburni dan senyum di pagi yang tak membawa afirmasi. Pagi itu beranjak menari dengan langkah ringan di sela-sela suara lalu lintas kota. Aburni berdiri di depan cermin kaca lusuh di dapur apartemennya. Rambut coklat kehitamannya yang dulu selalu kusut kini terurai lembut. Ia tidak lagi mengucapkan ritual frase-frase kebutuhan semangat. Tidak ada, hari ini akan menjadi hari yang amazing. Atau, aku layak mendapatkan semua yang terbaik yang meluncur dari bibirnya. Kini, tangannya hanya mengikat rambut belakang seraya matanya mencerna garis lelah yang menghiasi sudut mata. Bekas dari malam berjam-jam membetulkan kontrak kerja dan tertawa kecil ketika membaca email dari anak didiknya di sekolah sederhana di pinggir kota. Senyuman itu muncul, entah dari mana. Bukan seperti dulu, ketika senyum dijatuhkan oleh kalimat afirmasi yang diulang-ulang seperti kunci ajaib. Kini, senyum itu hadir secara alami, seperti uap panas dari kopi yang ia tuangkan ke cangkir bergambar kucing berkacamata, pemberian dari temannya yang pernah bilang, "Kamu ini butuh simbol bahagia." Aburni, bukan mantra anti mundur. Tahun lalu, Aburni masih menjadi tulang punggung komunitas The Rising Phoenix, kelompok afirmasi yang ia dirikan sendiri. Mereka berkumpul di sudut kafe yang selalu penuh dengan semangat startup. Kata-kata mereka seperti amunisi, keberhasilan adalah ritual setiap pagi, jangan takut gagal, takutlah tidak mencoba, kamu adalah versi terbaikmu. Pemuda-pemuda di komunitas itu membawaku kemana-mana, lalu mengaku bahwa aku mengubah hidup mereka. Saya mengajar mereka membuat mantra, kalimat yang bisa dilafalkan saat di antre Kopaja, saat jam makan siang, saat menghadapi ibu yang mengkritik penampilan mereka. Tapi, mungkin, saya lupa bahwa kalimat itu muncul dari semangat, bukan kebuntuan. Sampai satu hari, saat Aburni duduk di pinggir kolam renang dan melihat seorang anak kecil melemparkan mainannya ke air, lalu tertawa karena ia tidak bisa menangkapnya, matanya tiba-tiba melihat bayangan dari dirinya 6 tahun lalu. Aburni dulu seperti kolam itu, penuh dengan air yang tenang di luar, tapi di bawah ada aliran gelombang besar yang menerpa dasar hatinya. Ia selalu merasa tidak cukup cerdas untuk menjadi penulis hebat, tidak cukup menarik untuk hidup menarik, tidak cukup sukses untuk mengabaikan desisan keluarganya tentang kerja tetap. Afirmasi justru menjadi topeng yang menutupi rasa takutnya, rasa takut bahwa ia tidak pernah benar-benar lengkap. Dan suatu sore, di kamar apartemen yang bau seperti koran bekas dan kopi dingin, ia menemukan buku catatan lama di laci meja. Di salah satu halaman, ada kalimat yang ia tulis pada 2018, ketika ia masih menganggap afirmasi sebagai penyelamat. Apa yang membuat kita layak? Bukan jumlah kata, atau uang, atau gelar, tapi keberanian untuk melihat ke dalam dan berkata, "Aku cukup." Kini, Aburni mengajar di sekolah kecil yang bangunan besi sederhananya sering digoyang angin. Siswanya adalah anak-anak dari keluarga koki, sopir,
dan petani yang tidak bisa membaca email, tapi mereka punya senyum yang hangat. Setiap pagi, mereka menulis satu kalimat. Tidak afirmasi, tidak mantra. Hanya sesuatu yang mereka rasakan. Aku menyukai suara hujan karena suaranya seperti ibuku menyanyi. Aku takut menyeberang jalan karena rindu papaku. Aku ingin memiliki kucing seperti kakak Aburni. Hari ini, Aburni tidak perlu mengingatkan dirinya untuk hebat. Ia berjalan di jalanan yang tergenang air hujan, langkahnya melangkahi bekas dari ban mobil. Di sampingnya, seekor kucing hitam yang ia sering beri makan mengikuti dengan tenang. Di sudut kota, seseorang sedang membaca poster lama komunitas The Rising Phoenix yang terpasang di dinding toko kopi. Kata-kata seperti, jangan takut GAULAH, dan keberhasilan dimulai dari kata bisa, membuatnya berhenti sejenak. Ia tersenyum, tapi senyuman itu berbeda dari yang dulu. Bukan semangat, bukan motivasi, tapi kenangan. Dan di apartemen yang tidak mewah, Aburni sedang mengoreksi karya seorang siswa, seorang laki-laki kecil yang menulis, "Aku ingin menjadi guru seperti Aburni karena dia tidak pernah berhenti tersenyum, bahkan saat tidak sukses." Ia melipat kertas itu dengan lembut, lalu menarik napas panjang yang terasa seperti angin musim semi. Senyum itu kembali muncul. Tidak karena ia telah mencapai impian, tidak karena ia telah menjadi versi terbaik dirinya, tapi karena ia akhirnya bisa menerima yang ia adalah, dan itu cukup.